Assalamualaikum, halo semua. Hari ini kita akan membahas dua metode inferensi penting dalam kecerdasan buatan, yaitu forward chaining dan backward chaining. Materi ini tuh sering dipakai dalam sistem pakar dan penarikan kesimpulan berbasis aturan. Jadi, ayo kita mulai aja. Pertama, kita kenalan dulu dengan apa itu metode inferensi. Metode inferensi adalah cara sistem menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan aturan yang ada dalam basis pengetahuan. Jadi, komputer itu akan melihat fakta-fakta yang tersedia, mencocokkannya dengan aturan, kemudian menentukan kesimpulan apa yang benar. Ada dua jenis metode inferensi yang umum digunakan, yaitu forward chaining dan backward chaining. Forward chaining atau urut maju adalah proses penalaran yang dimulai dari fakta. Artinya sistem akan melihat fakta-fakta awal yang tersedia, lalu mencari aturan mana yang sesuai dengan fakta tersebut dan menghasilkan fakta atau kesimpulan baru. Metode ini cocok digunakan ketika kita itu memiliki banyak fakta awal atau ketika ingin mencari berbagai kemungkinan kesimpulan yang mungkin muncul dari fakta tersebut. Sederhananya, forward chaining itu bergerak dari data menuju kesimpulan, makanya disebut data driven. Cara kerjanya itu seperti ini. Sistem akan membaca fakta awal, terus sistem mencari aturan yang premisnya cocok dengan fakta tersebut. Jika aturan cocok, sistem akan menghasilkan fakta baru. Proses ini terus berulang sampai ditemukan solusi atau tidak ada aturan lain yang bisa digunakan. Jadi prosesnya itu mengalir maju menambah fakta baru sepanjang perjalanan. Makanya disebut data driven. Contohnya itu seperti ini. Faktanya itu adalah hewan itu berbulu dan hewan itu menyusui anaknya. Kemudian ada aturan, jika hewan berbulu dan menyusui, maka itu adalah mamalia. Dari fakta, masuk ke aturan, dan sampai kesimpulan. Hewan tersebut mamalia. Itu yang disebut forward chaining. Berikutnya adalah backward chaining atau runut mundur. Backward chaining adalah kebalikan dari forward chaining. Kalau forward mulai dari fakta, backward chaining mulai dari tujuan atau hipotesis terlebih dahulu. Metode ini disebut goal driven karena kita mulai dengan pertanyaan apa kesimpulan yang ingin dibuktikan, setelah itu sistem mencari aturan apa yang bisa menghasilkan tujuan tersebut. Cara kerjanya tuh kayak gini. Tentukan hipotesis, misalnya apakah hewan ini mamalia, terus cari aturan yang mendukung hipotesis tersebut. Periksa premis-premisnya, apakah sudah ada fakta, kalau belum, premis tersebut jadi subtujuan yang harus dibuktikan. Proses ini berjalan terus sampai semua fakta pendukung ditemukan atau hipotesis gagal dibuktikan. Contohnya begini, kita ingin membuktikan apakah hewan ini mamalia. Aturannya itu adalah untuk disebut mamalia, hewan itu harus berbulu dan menyusui. Lalu sistem mengecek apakah hewan ini berbulu, apakah hewan ini menyusui. Jika dua-duanya benar, maka hipotesis diterima. Jadi kita bekerja mundur dari tujuan menuju fakta. Supaya lebih mudah, perbedaan keduanya bisa diringkas seperti ini. Forward chaining itu mulai dari fakta, mencari kesimpulan. Backward chaining mulai dari tujuan, mencari fakta pendukung. Forward bersifat data driven, sementara backward bersifat goal driven. Dalam proses forward maupun backward chaining, sistem sering menggunakan teknik penelusuran seperti depth first search, menelusuri aturan sampai paling dalam, breadth first search, mengecek aturan per level, yang terakhir itu ada best first search, yaitu memilih jalur terbaik berdasarkan evaluasi. Teknik ini membantu sistem mencari solusi dengan lebih efisien. Baik, itu tadi penjelasan tentang forward chaining dan backward chaining. Dua metode ini penting dalam sistem pakar dan baik digunakan pada AI berbasis aturan. Semoga penjelasan ini membantu kalian lebih memahami bagaimana sebuah sistem bisa menarik kesimpulan seperti manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini untuk ACT sama ELA kalian. Di sini tuh saya bakal mengimplementasikan forward chaining dan backward chaining menggunakan Strawberry Prolog. Pertama itu saya membuat fakta untuk forward chaining. Jika warnanya biru dan bentuknya kotak, maka rule itu akan terpenuhi dan sistem akan menggambar kotak biru sebagai hasil dari fakta ini. Lalu untuk backward chaining, saya membuat tujuan berupa gambar bintang. Tujuan ini hanya bisa terbukti kalau syarat bintangnya itu terpenuhi, yaitu warnanya kuning dan titiknya dan memiliki 5 titik. Karena syaratnya benar, program akan menggambar si bintang kuning. Terus selanjutnya itu saya membuat dua menu untuk memilih metode chaining yang akan ditampilkan. Jika memilih forward, program akan mengecek si fakta yang di atas ini. Kalau misalnya semua sesuai, kotak biru ini tuh bakal muncul. Kalau nggak sesuai, akan muncul pesan bahwa aturan tidak terpenuhi. Kalau kita milih yang backward, program itu akan ngecek apakah tujuan bintang ini tuh bisa dibuktikan. Jika iya, dia bakal gambar si bintang kuning. Kalau misalnya nggak bisa, dia bakal keluarin output tujuan tidak dapat dibuktikan. Untuk outputnya itu kayak gini ya. Ketika kita mencet forward, dia tuh bakal keluar kotak biru, dan ketika kita pencet backward, dia bakal keluar bentuk bintang kuning. Segini aja untuk ACT sama LA-nya. Buat ACT biasa di SS listing sama outputnya, dan untuk di LA itu kalian ditambahin logikanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.